seperti ini. Nah, menurut Bang Fauzan, pernah mengikuti organisasi di salah satu pekerjaannya yang di situ ada koperasi. Nah, apa sih yang menguntungkan koperasi itu nanti untuk kita, untuk kawan-kawan di komunitas ternak puyuh itu? Nah, itu kira-kira apa yang menguntungkan? Oke, guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk rekan-rekan semuanya yang ada di seluruh Nusantara. Pokoknya jangan pernah bosan melihat, mendengar, menyimak dari video-video kami. Hadir di sini dengan sekretaris kelompok yang ada di Jambi, kawan, yaitu Bang Fauzan. Beliau juga ada channelnya. Yuk bantu-bantu supaya bantu subscribe bisa berkembang kan untuk kedepannya. Jadi dalam beberapa video memang kami akan pembahasan ke depan, dan ini adalah merupakan tantangan bagi kita peternak yang ada di Jambi. Tantangannya apa? Di video-video kemarin saya upload masalah legalitas yang kita harus berbadan hukum supaya kedepannya kita lebih lebih diakui di pemerintah, kemudian secara pergerakan yang ada di provinsi itu lebih leluasa. Jadi mungkin untuk pengadaan artopik, pengadaan pakan, pengadaan dan lain-lain itu supaya lebih mudah kelompok untuk bisa menjangkau. Hadir di sini dengan Bang Fauzan selaku sekretaris. Jadi di sini beliau itu menang satu langkah daripada saya, guys. Jadi kalau masalah pengalaman, kalau masalah kita berguru ilmu, jangan melihat dari usia. Artinya, ya kita itu kalau mau belajar itu dengan siapapun boleh yang berpengalaman. Umur jangan jadi patokan. Kalau umur itu kan cuma siapa yang duluan lahir. Benar. Yang duluan lahir itu yang tua. Yang belakangan lahir itu yang muda, kan gitu. Tapi soal pengalaman tentang kehidupan belum tentu. Pasti berbeda. Nah, kan gitu. Nah, di sini guys, jadi kenapa sih saya kok selalu menggebu-gebu, artinya selalu berupaya, yuk kita bersatu, yuk kita membuat koperasi. Padahal saya sendiri kurang menguasai tentang koperasi gitu loh. Cuman kan sudah kita pelajari, oh seperti ini, oh seperti ini. Nah, menurut Bang Fauzan, pernah mengikuti organisasi di salah satu pekerjaannya yang di situ ada koperasi. Nah, apa sih yang menguntungkan koperasi itu nanti untuk kita, untuk kawan-kawan di komunitas ternak puyuh itu? Nah, itu kira-kira apa yang menguntungkan di situ? Boleh ya saya? Boleh. Halo kawan-kawan sekalian, dari Edi Puyuh Jambi Channel, dari Rumah Puyuh Berkah. Nah, di sini pembahasannya tentang koperasi, Bang ya. Nah, mungkin kawan-kawan sekalian sudah menyaksikan video kita, Bang, tentang apa yang kopdar kemarin. Kita sudah bisa menyimak sedikit itu pembicaraan. Cuma kan ya di situ pembicaranya mengalir, tidak terfokus tentang koperasinya seperti apa. Nah, di sini kalau Abang bilang tadi saya pernah berpengalaman di koperasi, cuma sebatas anggota. Sebatas anggota. Tapi kan setidaknya ada sudut pandang dari situ. Ya, benar. Dan kemarin pun di grup kita kan ada Bang Paul Manik itu kirim, ini koperasi, silakan baca-baca gitu kan. Jadi sudah saya baca. Jadi gini Bang, memang sepatutnya yang namanya kelompok, apalagi kelasnya komunitas itu punya legalitas. Ya karena apalagi kita nih usaha ya, bidang usaha peternakan burung puyuh khususnya di sini, itu kalau tidak ada legalitas dan hukum, mudah goyah tadi Bang. Walaupun kemarin kita sudah berbentuk kelompok, bisa sih nemuin ketua DPRD provinsi, nah, walaupun belum punya legalitas, sudah bisa kirim surat audiensi kan. Nah, kalau sudah ada punya legalitas, ini lebih keren lagi Bang. Semua dinas bisa kita surati Bang. Oh gitu. Kita sudah punya kop nanti. Oh gitu ya. Kan punya kop, kita stempel sudah jelas nih. Jelas. Kantornya ada. Nah, ini apa namanya itu legalitas hukumnya ada di bawah itu nanti. Berbadan hukumnya. Iya, berbadan hukum lengkap. Jadi orang dinas pun kalau kata orang nggak kaleng-kaleng lah ya. Nggak kaleng-kaleng. Iya. Jadi anggota DPRD pun disuratin. Bisa. Bisa. Kemana-mana pun bisa. Nah, kita kembali lagi kenapa ke koperasi. Jadi Bang Arif, nah di grupnya ada kirim lagi nih. Kan kita ceritakan nih berapa sih kira-kira biayanya. Nah, beliau kirim itu untuk akta notaris ada 2 macam. Kan gitu. Kalau untuk komunitas atau kelompok biasa itu sekelas CV. Angkanya ya 3 jutaan. Tetapi kalau untuk koperasi itu kelasnya perusahaan, PT. Itu beda lagi. Angkanya 6 jutaan. Waduh. Nah, kan itu yang disampaikan beliau di grup. Nah, saya simak di sini dari chat beliau, saya langsung baca, saya simak.
Berarti koperasi ini kelasnya ya perusahaan. Karena akuntansinya satu kelas. Levelnya satu kelas. Berarti nanti ketika koperasi ini berjalan, pertanggungjawabannya nggak sederhana. Itu tahunan ya tanggung jawab ini ya? Laporan? Enggak tahunan. Ini ada undang-undangnya, Bang. Oh gitu. Anggotanya pun dilindungi undang-undang. Nah, jadi seperti ini. Kalau pendirian koperasi itu bisa perorangan. Kalau sekarang bisa minimal 9 orang bisa mengajukan nih, kelompok 9 orang bisa mengajukan. Kalau kita ke dinas koperasi dulu. Dinas koperasi dulu. Dapat surat dari dinas koperasi baru kita ajukan akta notarisnya. Kan gitu langkahnya. Nah, kenapa kita ke koperasi? Nah, itu karena kayak gini, Bang, kalau kita untuk sebatas komunitas, masalahnya di awal tadi, perbincangan kita di awal tadi, domisili kita ini lintas kabupaten kota, Bang. Iya, memang ya. Kemarin pertemuan kita dari Muaro Jambi nih, sebagian besar di kota Jambi, ada di Sarolangun, ada di Tanja Barat. Nah, mungkin ada lagi nih daerah-daerah kayak beda kabupaten lah intinya ya. Lintas kabupaten kota. Jadi kalau kita buat provinsi. Nah, lintasnya ke provinsi. Berarti kita induknya ya. Nah gitu. Jadi nanti maksudnya berarti nanti bisa buka cabang koperasi kita itu bisa di daerah kabupaten. Ya. Oh gitu. Nah, keuntungannya jika memang benar koperasi ini nanti berhasil kita buat. Kan di awal pernah saya telepon Abang tuh waktu kita masih baru-baru, masih dihajar telur terus nih kan, masih goyang lah. Bang, kita harus punya base camp. Kan gitu saya bilang kan. Jadi telur kita ini setidaknya punya titik nol. Antar ke sana nanti koperasi jual. Base camp lain jual gitu kan. Untuk operasionalnya nanti bisa lah keuntungan dari jualan. Nah, koperasi lebih hebat lagi perhitungannya. Hebatnya di mana tuh kira-kira? Karena gini, Bang, pengalaman saya pernah di koperasi. Untuk anggota yang aktif, kan anggota itu ada yang terdaftar. Yang beli di koperasi kita itu bukan anggota saja, Bang, tetapi masyarakat umum juga bisa beli. Oh gitu. Nah, jadi harganya nanti harga jual pasar. Bisa lebih, bisa harga jual minimarket nanti. Bisa harga jual supermarket. Dan barangnya emang produksi kita kan, terjamin nih kualitasnya nih. Nah, jadi gini, Bang, keuntungan daripada hasil jualan itu bukan sekedar untuk operasional, Bang. Setelah operasional semuanya terbayarkan, gaji karyawan terbayarkan, segala macam. Setiap tahunnya itu, koperasi itu harus ada audit, laporan, segala macam. Ada sisa hasil usaha namanya, Bang. Uang sisanya itu, misal nih, dapatnya kecil lah, misalnya di angka 10 juta dalam 1 tahun, keuntungan bersih. Itu nanti ada untuk pembagian karyawan, Bang. Anggota tetap, Bang. Ada. Berarti itu boleh dibagi setahun sekali. Iya, ada hitungannya. Untuk THR lebaran. Bisa. Gitu. Makanya tadi yang pernah kita sampaikan waktu di Kopdar itu, nanti kalau ada kawan yang hampir tutup nih, hampir collab, kita bisa datang. Kita bisa bantu. Iya. Oh gitu. Ada juga bentuknya itu, ya kalau koperasi ini banyak jenisnya, Bang. Mungkin yang sering kita dengar itu KUD, koperasi unit desa. Ada lagi KSP, koperasi simpan pinjam. Itu sama, Bang, cuma jenisnya aja beda. Di koperasi ini nanti pun kita bisa buat simpan pinjam, Bang. Jika memang keuangan daripada koperasi ini sudah besar, anggota bisa minjem. Gitu ya. Jadi kita nggak sistem kayak seperti KUR lah, boleh bilang. Tapi ya kita punya koperasi sendiri. Jalan terus. Oh gitu. Tapi tidak semua bisa, Bang. Itu semua anggota yang aktif. Kalau nggak aktif ya kita ya repot ya. Ya nggak bisa nanti. Karena gini, untuk modal. Nah, koperasi ini butuh modal, Bang. Iya. Untuk berdiri suatu perusahaan itu butuh uang. Uangnya dari mana? Ya pertama itu ya bisa dari dana hibah. Bisa orang perorangan yang menghibahkan. Misal Bang Edi nih, banyak uang nih. Saya serahkan nih 10 juta untuk personal koperasi. Bisa. Atau pemerintah nih, melihat komunitas kita sudah kuat, kita buat proposal untuk berdiri koperasi. Bisa bantuan turun, Bang. Gitu. Itu dana hibah. Nah, yang paling sering koperasi ini berdiri berdasarkan iuran anggota. Ada dia namanya simpanan pokok, ada simpanan wajib. Kalau di koperasi itu, Bang. Simpanan pokok ini, misal nih kita ada 20 orang, kita serahkan angka satu orang itu 500.000. Kan ketemu angka 10 juta nih. Berdirilah koperasi kita. Tetapi itu tidak bisa dibagi-bagi, Bang. Tidak gini. Kalau kita sudah ada koperasi terbentuk, badan hukum sudah jelas, legalitas ada, berarti bisa tuh kita nyari bantuan-bantuan ke pemerintah atau dana-dana pokir atau dana jelas, itu, Bang. Bisa ya? Bisa, semua dinas nanti bisa terkait. Tapi yang dana hibah, kalau yang dana balik iya, jangan. Kalau dipinjemi saya juga nggak mau. Nanti terpikir kita, gali lubang, tutup lubang, akhirnya terkubur juga kita ujung-ujungnya gitu. Jadi kalau memang berdiri, Bang, ini luar biasa, Bang. Luar biasa.
Tapi itu tadi, semuanya tidak bisa instan. Ya, harus pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Ya, memang harus pelan. Ibarat kita pelihara puyuh itu ya dari dikit dulu, iya. Kemudian naik banyak, naik banyak. Kayak kita kembali ke cerita awal saya berdirinya grup, itu kan cuma 3 orang, 2 orang, 5 orang, 10 orang. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sekarang hampir mendekati 50-an. Ya, dan populasinya mereka mulai agak nyaman ternak dengan kondisi saat ini yang ada di Jambi gitu loh. Makanya saya juga sih sebenarnya dalam organisasi itu, apalagi kalau soal berbadan hukum itu pengalaman sih masih boleh dikatakan masih nol. Cuman kan kalau kita kemauan ada kan apa salahnya? Benar. Niat ada, kita pun orang banyak. Kalaupun memang perlu biaya banyak nanti ya kita patungan. Supaya nanti terbentuklah memang itu koperasi yang ada di Jambi yang kita impi-impikan semuanya bisa berjalan. Kan gitu. Nah, sedikit itu dari guys. Jadi kalau yang namanya koperasi itu memang betul-betul menguntungkan kita. Jadi rekan-rekan yang ada di, mungkin rekan-rekan yang ada di luar provinsi itu kebingungannya gini, mungkin kayak saya dulu di awal. Di Jambi ini tidak ada yang istilahnya ternak puyuh itu. Tapi setelah saya berupaya mencari kawan-kawan ternak puyuh, ternyata ada. Gitu loh. Saya nggak tahu, saya beli pakan ketemu kawan, saya tanya. Beli pakan ketemu kawan ternak puyuh, dia bawa pakan puyuh, saya tanya. Nah, akhirnya disitulah terjalin kita silaturahminya di situ, kawan. Jadi jangan merasa minder lah kalau kita mau berdiri organisasi, berdiri berjalannya organisasi, dan juga berdiri berjalannya salah satu usaha itu jangan kita minder. Banyak kok orang-orang yang berpengalaman yang bisa kita tanya. Nah, itu. Jangan pernah berhenti bermimpi untuk menjadi orang yang sukses dan jangan pernah bosan bertanya dengan orang yang sudah sukses. Mudah-mudahan nanti kita berhasil ke depannya, guys. Nah, mungkin hanya itu dulu, nanti kita sambung ke video-video selanjutnya masih bersama kami di Edi Puyuh Jambi dan di Rumah Puyuh Berkah yang ada di Jambi juga. Oke. Mungkin untuk rekan-rekan ya, tetap salam sehat semuanya. Semoga sukses ternak puyuhnya yang ada di seluruh Nusantara. Pokoknya saling berbagi informasi saja. Bukan berarti kami menggurui, kami yang paling pinter, enggak. Kita juga masih meraba keinginan kita yang ada di Jambi, kita lebih maju daripada hari yang kemarin. Oke, mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.